Cuman siapa yang bisa memberikan cukup itu? Orang-orang pintar? Tidak. Orang-orang kaya? Tidak juga. Pejabat-pejabat? Tidak juga. Yang bisa memberikan cukup hanyalah Allah yang menamai dirinya dengan Al-Hasib, Maha Mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pembicaraan kita yang terakhir dalam kajian Asmaul Husna adalah nama Allah Al-Hasib, yaitu nama Allah yang ke-53. Telah disampaikan pada pertemuan lalu bahwa Al-Hasib memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah Maha Mencukupi. Arti yang kedua Maha Memperhitungkan. Bagaimana mungkin ada satu kata dengan dua makna? Jawabannya karena Al-Hasib adalah kata sifat untuk dua kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah hasiba, yang artinya menghitung. Kata sifatnya adalah Al-Hasib, memperhitungkan. Kata kerja yang kedua adalah ahsaba, yang artinya mencukupi. Kata sifatnya adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Oleh karena Al-Hasib satu kata sifat untuk dua kata kerja, maka jadilah Al-Hasib itu memiliki dua arti. Maha mencukupi, yang kedua adalah maha memperhitungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mencukupi. Ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Hasib, maha mencukupi, Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak ada yang memberikan kecukupan itu kecuali Allah. Lawan dari cukup adalah kurang. Orang bisa memberikan Anda banyak, tapi banyak itu belum tentu bisa menutupi kurang. Dan yang bisa menutupi kurang itu bukanlah banyak, tapi cukup. Siapa yang bisa memberikan cukup? Jawabannya adalah yang menamai dirinya dengan yang maha mencukupi, yaitu Allah. Jemaah sekalian, Anda akan gelisah dengan segala keinginan Anda sebelum keinginan ini sampai di titik cukup. Gelisah kita dalam hidup mungkin hanya karena satu soal.
Karena ada satu keinginan yang belum sampai kepada cukup. Semua keinginan-keinginan Anda apabila telah sampai kepada cukup, saat itu Anda akan lepas dari segala gelisah. Cuman siapa yang bisa memberikan cukup itu? Orang-orang pintar? Tidak. Orang-orang kaya? Tidak juga. Pejabat-pejabat? Tidak juga. Yang bisa memberikan cukup hanyalah Allah yang menamai dirinya dengan Al-Hasib, Maha mencukupi. Baik. Lantas apa yang dilakukan oleh seorang hamba agar setiap keinginannya sampai kepada cukup? Jawabannya cukup lakukan satu hal, yaitu tawakal. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi semua keinginan-keinginan Anda apabila telah menjadi tawakal, Anda akan melihat keinginan-keinginan ini telah sampai kepada cukup. Anda punya anak, apakah cukup? Kalau anaknya penuh kekurangan, nggak cukup bagi Anda. Belum bisa baca, belum bisa berhitung, belum bisa ini, belum bisa itu. Anak dengan banyak kekurangan tidak membuat Anda bahagia. Anda membutuhkan satu kata, yaitu cukup, agar setiap kekurangan ini tertutupi. Tapi kalau anak sudah bisa baca, bisa berhitung, sudah hafal Quran, akhlaknya pun bagus, Allah mencukupi setiap kekurangan-kekurangan pada anak. Saat itu anak ini kebahagiaan. Istri Anda dengan banyak kekurangan-kekurangan bukan kebahagiaan bagi Anda. Setuju nggak? Istri kita dengan banyak kekurangan-kekurangan tidak akan menjadi kebahagiaan untuk kita. Kita butuh agar Allah mencukupi setiap kekurangan-kekurangannya. Adapun Allah telah mencukupi segala kekurangan-kekurangan istri kita, suami kita, saat itulah istri dan suami ini telah menjadi kebahagiaan. Anda gak bahagia dengan kurang uang, kurang gaji, anak dengan banyak kekurangan, istri suami dengan banyak kekurangan. Anda gak akan bahagia dengan segala kekurangan itu. Tapi hanya Allah yang maha mencukupi yang bisa menutupi kekurangan itu. Kalau segala kekurangan itu telah dicukupi oleh Allah, berarti kekurangan-kekurangan itu telah tertutupi, saat itu Anda bahagia. Nah, oleh sebab itu Allah membimbing kita bagaimana agar segala kekurangan-kekurangan ini dicukupi oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapapun yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Bertawakal kepada Allah di setiap kekurangan-kekurangan anak. Bertawakallah kepada Allah di setiap kekurangan istri dan suami. Bertawakallah kepada Allah dalam kekurangan gaji dan pemasukan. Kalau semua kekurangan-kekurangan itu menjadi tawakal Anda, percayalah, Allah akan menutupi kekurangan itu dengan kecukupan. Kalau kekurangan telah cukup, berarti kekurangan sudah tidak ada. Jadi susah-susah gampang, teorinya gampang, praktisnya susah. Bagaimana saya lepas dari segala kekurangan ini? Tawakal. Teorinya gampang,
Tapi praktisnya tawakal ini bukan sesuatu yang mudah. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih dalam mengenai tawakal dalam Asmaul Husna Al-Wakil. Baik, ini yang pertama. Al-Hasib dengan pengertian maha mencukupi. Sampai di sini jamaah sekalian, coba Anda renungkan bahwa kebahagiaan Anda hanya apabila Allah berikan cukup untuk segala kekurangan-kekurangan Anda. Cukup untuk segala kekurangan-kekurangan Anda, maka Allah menamai dirinya dengan Al-Hasib. Allah tahu Anda membutuhkan cukup. Allah tahu Anda mencari cukup. Maka Allah mengenalkan dirinya, akulah yang maha memberi cukup itu. Kalian tidak boleh lagi bingung dengan segala kekurangan-kekurangan. Jangan cari cukup untuk kekuranganmu di tangan orang kaya. Jangan cari cukup itu di tangan penguasa-penguasa. Cukup itu di tanganku, kata Allah. Dan aku akan memberikannya apabila kekurangan-kekurangan itu telah menjadi tawakal kalian kepada aku. Al-Hasib dalam pengertian yang kedua, itu malam ini yang kita kaji. Apa itu maha memperhitungkan? Allah maha Al-Hasib, maha memperhitungkan. Ini boleh jadi satu motivasi, tapi boleh jadi satu ancaman. Kalau Anda orang yang sungguh-sungguh berbuat baik, perhitungan Allah ini adalah sebuah motivasi. Tapi kalau Anda orang yang sering tergelincir dalam dosa, maka perhitungan Allah ini adalah sebuah ancaman. Nama Allah itu ada dua warna. Warna yang pertama dinamakan warna Jalal. Warna yang kedua dinamakan warna Jamal. Setiap nama Allah yang artinya membuat Anda takut, itu dinamakan Jalal. Tapi setiap nama Allah yang maknanya membuat Anda bahagia, itu namanya Jamal. Allah maha mencukupi. Kita bahagia dengan arti Al-Hasib ini. Kalau begitu Al-Hasib dengan arti maha mencukupi merupakan sifatul jamal. Tapi kalau Al-Hasib itu diartikan maha memperhitungkan dosa, muncul rasa takut kita. Al-Hasib dengan arti maha memperhitungkan dosa bukan sifatul jamal, tapi sifatul jalal. Antum tahu tidak kenapa orang-orang tasawuf itu banyak yang menyimpang? Karena mereka saat telah mencintai Allah, mereka hanyut. Sehingga mereka lepas dari takut. Mereka hanyut dalam cinta kepada Allah sehingga mereka lepas dari takut kepada Allah. Disinilah kesesatan mereka. Anda nggak temukan orang tasawuf berbicara tentang rasa takut. Hampir semua orang tasawuf berbicara tentang cinta. Satu riwayat dari Rabi'atul Adawiyah, ya, beliau mengatakan, ya Allah, berikan saja dunia ini kepada musuh-musuhmu, aku enggak butuh. Berikan saja dunia ini kepada musuh-musuhmu karena aku enggak butuh. Berikan saja surgamu kepada orang-orang yang engkau cintai, aku pun tidak butuh. Kalau aku mengibadahimu karena aku menginginkanmu, maka jangan palingkan wajahku darimu.
Tapi kalau aku mengibadahimu karena selain dirimu, surga misalnya, jauhkan surga itu dari aku. Walhasil jamaah sekalian, ucapan pepatah orang-orang tasawuf hampir semuanya berbicara tentang cinta. Nah, karena mereka sangat hanyut di dalam cinta, mereka hanya memahami Allah dalam sifatul jamal. Padahal seharusnya kita pun memahami Allah itu dalam sifatul jalal. Ada satu hal yang unik pada ayat 205 surat Al-A'raf. Saat Allah memerintahkan berzikir, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Berzikirlah kepada Allah dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hatimu, wa khifatan dan rasa takutmu. Masya Allah, Ibnu Qayyim memberikan catatan bagus sekali dalam tafsir Al-Qayyim. Beliau mengatakan, kenapa Allah perintahkan zikir dengan hati yang takut? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena zikir biasanya menghanyutkan manusia di dalam cinta. Nah, ketika manusia hanyut dalam cinta itu, mereka lepas dari takut. Nah, agar orang-orang yang berzikir tidak hanyut dalam cinta yang membuat mereka lepas dari takut, maka Allah perintahkan zikir dengan rasa takut. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Secara sederhana, berzikirlah kepada Allah dengan rasa takutmu. Kenapa harus ada rasa takut di dalam zikir? Sekali lagi, karena zikir biasanya menghanyutkan seseorang dalam cinta, sehingga ia lepas dari rasa takut. Dan ini kekurangan. Maka Allah mengatakan wa khifah. Meskipun zikir menghanyutkanmu dalam cinta, tapi jangan engkau lepas dari takut kepada Allah. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, Asmaul Husna Al-Hasib dalam pengertian yang kedua, Allah Maha memperhitungkan. Kalau Anda orang baik, perhitungan Allah itu motivasi bagi Anda. Berarti Allah Maha memperhitungkan bagi orang-orang baik adalah sifatul jamal. Tapi untuk mereka orang-orang jahat, Allah Maha memperhitungkan adalah satu ketakutan. Maka Allah Maha memperhitungkan dalam hubungannya dengan orang-orang jahat adalah sifatul jalal. Allah Maha memperhitungkan. Jamaah sekalian, oleh karena Allah Maha memperhitungkan, muncullah satu ibadah yang bernama ihtisab. Muncul satu ibadah yang dinamakan ihtisab. Apabila Anda beribadah, tujuan Anda adalah Allah, itu namanya ikhlas. Tapi apabila di dalam ibadah tujuan Anda adalah pemberian Allah, ini dinamakan ihtisab. Baik, Anda bersedekah, tujuan kamu apa dengan sedekah ini? Tujuanku Allah, aku ingin diridhoi oleh Allah. Kalau Allah tujuan kamu dalam sedekah itu namanya ikhlas. Apa ada tujuan lain? Ada. Saya pun berharap pemberian Allah. Kalau saya sedekah berarti saya lapangkan orang susah,
maka dengan sedekah ini saya pun berharap kesusahan saya dilapangkan oleh Allah. Kalau saya bersedekah, saya pun berharap Allah tambah kekayaan saya. Apabila di dalam amal tujuan Anda adalah pemberian Allah, ini dinamakan dengan ihtisab. Tapi kalau tujuan Anda dalam beramal adalah Allah, itu dinamakan dengan ikhlas. Tapi tidak mungkin Anda ihtisab kalau tidak ikhlas. Jadi ikhlas dulu dalam satu amal, setelah itu baru Anda boleh ihtisab. Gak mungkin Anda minta pemberian Allah melalui amal, sementara amal ini sendiri tidak ikhlas. Ya Allah, aku sedekah supaya kekayaanku bertambah. Anda ingin ihtisab. Apakah Anda telah ikhlas? Oh enggak, saya sedekah ini karena ada media. Amal yang tidak ikhlas tidak mungkin menjadi ihtisab. Nah, jemaah sekalian, kekurangan kita selama ini dalam beramal, kadang-kadang satu amal hanya kita jalankan dengan ikhlas. Kadang-kadang pula satu amal kita jalankan hanya dengan ihtisab. Dua-duanya salah. Yang betul, jalankan amal Anda dengan ikhlas dan ihtisab. Mana dalilnya? Nabi kita bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Tujuan puasa yang pertama adalah imanan Allah. Tujuan puasa yang kedua adalah ihtisaban, pemberian-pemberian Allah. Pemberian-pemberian Allah itu yang dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan pahala. Kalau saya salat, apa sih pemberian Allah? Oh iya, kalau kamu salat, kamu jauh dari zina. Jauh dari zina dalam arti kata, kamu jauh dari sebab-sebab zina. Salatmu bagus, matamu tidak suka jelalatan. Salatmu bagus, pikiranmu nggak suka kotor. Apalagi yang Allah kasih kalau saya salat? Allah kasih Anda rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Apalagi yang Allah berikan kepada saya kalau saya salat? Allah akan memberikan Anda lapang dada sehingga hidup yang panjang ini tidak akan membuat Anda berkeluh kesah. Penderitaan Anda sebenarnya kecil, yang membuatnya besar adalah Anda berkeluh kesah. Oh, suami saya begini-begini, kayaknya neraka besar tuh suami. Tapi sesungguhnya enggak, suaminya biasa-biasa aja, cuman karena keluhannya aja yang membuat masalah besar. Oh, istri saya begini-begini. Kalau kita ikuti bicaranya tentang istrinya, kayaknya luar biasa. Padahal percayalah, kesalahan istrinya biasa-biasa aja, tapi karena dia banyak mengeluh seolah-olah luar biasa. Dan Anda nggak akan berhenti mengeluh dengan segala ujian-ujian hidup sampai sholat Anda betul-betul lurus. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Allah berfirman, manusia ini keluh kesah. Kalau dia dalam keadaan ujian, ke timur, ke barat, mengeluh. Tapi kalau sudah lepas ujian, uang banyak, dia pelit. Oh, luar biasa tuh. Ada uang pelit, tak ada uang mengeluh. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Artinya kalau orang salat, mereka tidak akan mengeluh dalam ujian, mereka tidak akan kikir di dalam nikmat. Nah, ini standar. Kalau Anda tipe orang yang masih mengeluh dalam ujian, kikir di dalam nikmat, salat Anda bermasalah. Baiklah. Maksud saya jemaah sekalian adalah
Semua yang Anda dapatkan karena salat, bahasa Indonesianya pahala, bahasa agamanya ihtisab. Salahkah? Tidak. Orang yang salah dalam beramal, pertama, orang yang ikhlas tidak ihtisab, ini salah. Yang kedua, orang yang ihtisab dan tidak ikhlas, ini salah. Yang ketiga, orang yang mendahulukan ihtisab baru ikhlas. Ikhlas ini nomor 2, ihtisab nomor 1. Ini pun salah. Jadi yang benar, Anda beramal, urutan pertama tujuan Anda adalah ikhlas, urutan yang kedua baru ihtisab. Nah, dalam konteks inilah jamaah sekalian, saya ingin berikan keterangan yang lebih jelas lagi. Ihtisab itu meniatkan atau menginginkan pemberian Allah karena apa yang Anda lakukan untuk Allah. Misal, jarak Anda dan rumah Anda dengan masjid ini tergolong jauh, tapi Anda memilih untuk berjalan kaki. Kenapa pakai motor? Kamu punya motor. Karena ini jalan menuju masjid, jalan menuju ibadah. Saya ingin langkah-langkah ini berkah sehingga saya sehat, asam urat sembuh, kemudian penyakit rematik saya sembuh. Itu tujuan saya dengan berjalan kaki. Ini namanya ihtisab. Anda niatkan satu keinginan karena apa yang Anda lakukan kepada Allah. Anda lakukan kepada Allah, berjalan menuju ibadah. Itu yang Anda lakukan kepada Allah. Ternyata apa yang Anda lakukan kepada Allah itu mengandung satu niat dan keinginan, supaya kaki saya sembuh dari rematik. Ini namanya ihtisab. Kamu kalau rukuk dalam salat, ya rukuk karena Nabi juga mengajarkan rukuk. Kenapa Anda tidak ihtisab? Niatkan dalam rukuk semoga penyakit yang ada di tulang belulang ini sembuh. Itu namanya ihtisab. Ternyata selama ini ihtisab ini mungkin kita pahami masih sangat sedikit. Maka mulai sekarang jamaah sekalian, jangan ada satu kebaikan pun yang Anda lakukan melainkan dengan ihtisab. Anda tahu 3 orang yang terjebak dalam gua. Bagaimana mereka selamat? Karena berihtisab. Masuk gua lalu batu dari ketinggian jauh menutupi mulut gua, mereka nggak bisa keluar. Yang satu berihtisab, ya Allah, dulu saya pernah hampir berzina. Perempuan itu mengatakan, takutlah kepada Allah, aku pun takut dan meninggalkan zina. Ya Allah, kalau itu memang ikhlas karena Engkau, geser batu ini. Maka batu bergeser. Nah, di sini coba lihat 2 hal. Ya Allah, kalau itu aku lakukan dengan keikhlasan, geser batu. Ikhlas adalah ikhlas, geser batu itu namanya ihtisab. Yang kedua mengatakan, ya Allah, aku berbakti kepada ibuku, pernah begini. Ya Allah, kalau memang ini ikhlas karena Engkau, geser batu ini. Ikhlas karena Engkau itu ikhlas, geser batu ini itu ihtisab. Yang ketiga pun melakukan hal yang sama. Jadi berbeda antara doa dengan ihtisab. Kalau berdoa Anda cuma meminta, ya Allah kasihkanlah aku rezeki, ya Allah kasihkanlah aku sehat, itu namanya doa. Tapi kalau ihtisab, Anda beramal dulu, yang kedua amal itu pun ikhlas, setelah itu baru Anda meminta.
Apakah Anda meminta sebelum beramal atau Anda meminta sebelum beramal, sesudah beramal? Kalau 3 orang tadi, mereka berihtisab setelah beramal. Tapi boleh juga Anda berihtisab sebelum beramal. Saya sedekah dulu karena Allah, semoga penyakit saya sembuh. Anda belum beramal, tapi Anda telah meniatkan kesembuhan untuk sedekah. Di sini ihtisab mendahului amal, boleh. Jemaah sekalian yang saya hormati, doa-doa, harapan-harapan dalam bentuk ihtisab tidak diabaikan oleh Allah. Ada seorang hadis sahih, ada seorang sahabat punya rumah yang lumayan jauh dari Masjid Nabawi. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai fulan, rumahmu jauh sekali. Kenapa tidak beli keledai supaya ke masjidnya nggak susah?" Laki-laki ini mengatakan, "Wahai Ubay, sekiranya Nabi membangunkan aku rumah menempel dengan masjid ini, saya tidak mau." Loh, kenapa? Saya ingin langkah dari rumah ke masjid ini semuanya dihitung oleh Allah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu melaporkan jawaban laki-laki ini kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini ngomong begini. Kata Nabi SAW, "Laka mahtasabta." Kau akan dapatkan apa yang menjadi ihtisabmu. Kalau ihtisabmu dengan berjalan kaki agar setiap langkahmu dihitung oleh Allah, akan kau dapatkan hitungan dari Allah Azza wa Jalla. Hitungan apa? Ya terserah Allah menghitungnya jadi apa. Allah Maha Bijaksana. Ya Allah, hitunglah langkah ini menjadi kesehatan. Ya Allah, hitunglah langkah ini menjadi rezeki. Ya Allah, hitunglah langkah ini menjadi menjadi apa lagi? Sangat banyak keinginan kita. Tapi kalau Anda spesifik seperti itu, Anda capek. Banyak keinginan Anda. Ya Allah, hitunglah langkah ini menjadi kesehatan. Ya Allah, hitunglah langkah ini menjadi rezeki. Ya Allah, hitunglah langkah ini untuk lepas dari kegelisahan. Kalau Anda harus absen satu persatu, Anda letih. Jadi cukup Anda katakan, "Ya Allah, hitunglah langkah-langkah ini." Biarlah Allah menghitungnya menjadi A, menjadi B, menjadi C. Nah, bayangkan jemaah sekalian, kalau dari rumah ke sini Anda melangkah dan tidak ada ihtisab. Anda hanya mendapatkan pahala secara global. Padahal Anda bisa mendapatkan pahala yang lebih spesifik seandainya Anda berihtisab. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, kurang lebih redaksinya, kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bimahtasabta," atau kama qala. Sesungguhnya amal sesuai dengan ihtisabmu. Jadi kalau dari rumah ke sini Anda berjalan kaki, akan Anda dapatkan kebaikan. Tapi terlalu global. Maka di dalam berihtisab itu, niatkanlah keinginan Anda dengan segala kebaikan. Apapun kebaikan yang Anda lakukan, niatkan itu untuk mendapatkan pemberian Allah. Mungkin saya pernah cerita di sini. Saya melihat satu wawancara di salah satu televisi Mesir. Seorang guru ngaji, jauh dari gelar sarjana, jauh dari gelar S2, apalagi S3, apalagi profesor. Profesi laki-laki ini setiap hari ngajar ngaji.
Pagi, siang, sore, malam, tergantung orang maunya kapan. Yang penting saya selalu siap. Dan dia nggak pernah hitung-hitungan. Anda kasih saya terima, sebab kalau saya nggak terima nanti kau bilang tak menghargai. Anda kasih saya terima, Anda nggak kasih saya tetap datang. Orang ini memang ikhlas. Setiap kali keluar rumah untuk ngajar ngaji, ngajar Iqra gitu ya, dia berdoa, Allahumma wa kama 'allamtu ibadaka fa'allim auladi. Ya Allah, aku keluar mengajar hamba-hambamu, maka ajari pula anak-anakku di rumah. Di luar rumah aku ajari hamba-hambamu, lalu aku ingin engkau sendiri yang mengajari anak-anakku di rumah. Ini ihtisab. Aku keluar, itu amal yang dilakukan untuk Allah, maka ajari anak-anakku di rumah. Itu ihtisab. Anda tahu jemaah sekalian, laki-laki ini memiliki anak sebanyak 10, semuanya hafal Quran, semuanya menyelesaikan pendidikan doktoral, semuanya menyelesaikan pendidikan doktoral itu dengan nilai kamlo. Semuanya mumtaz, 10 orang. Semuanya dokter, semuanya hafal Quran. Jarang-jarang ada keluarga seperti ini, maka dia diunjang dalam wawancara. Maka dia mengatakan, kalau saya yang ngajarin anak, nggak mungkin anak-anak ini bisa hebat. Allah yang ngajarin mereka. Bagaimana Allah ngajarin mereka? Ya seperti itu tadi. Setiap keluar rumah saya berdoa, Allahumma wa kama kharajtu li ta'limi ibadika fa'allim auladi. Ya Allah, sebagaimana aku di luar rumah mengajar hamba-hambamu, aku ingin engkau di dalam rumah mengajar anak-anakku. Inilah ihtisab itu. Dan Nabi kita SAW berjanji, laka mahtasabta, kau akan dapatkan apapun ihtisab. Anda baca Quran jamaah sekalian, kalau Anda dalam baca Quran hanya bertujuan dapat pahala 10 pahala untuk satu huruf, itulah yang Anda dapatkan. Kenapa Anda tidak berihtisab? Ya Allah, aku membaca Quran dengan mataku, semoga mataku selalu sehat. Insya Allah sampai mati mata Anda akan sehat selalu. Anda bangun salat malam, berjuang menyentuh air yang dingin, berjuang untuk berdiri karena dengan tubuh Anda yang mungkin kurang sehat atau apa, lalu Anda mengatakan, ya Allah, dengan salat malam ini berdiri, membungkuk, sujud, bangkit lagi, aku ingin agar aku tidak mengalami penyakit stroke. Kalau itu yang Anda inginkan, dengan perbuatan baik ini akan Anda dapatkan. Hanya saja jangan lupa, orang yang berihtisab ini ada 3 macam. Orang yang ikhlas tanpa ihtisab salah. Orang yang ihtisab tanpa ikhlas salah juga. Orang yang mendahulukan ihtisab baru ikhlas salah juga. Yang betul nomor 4, dahulukan ikhlas baru kemudian ihtisab. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara bentuk ihtisab mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Keputusan kepala perusahaan, kamu dipecat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu salah satu bentuk ihtisab. Begitu Anda dipecat, Anda berada dalam situasi kurang kerja. Kalau tidak kerja, kurang uang, kurang rezeki. Anda ingin kurang ini dicukupi, maka Anda segera berihtisab. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu adalah ihtisab juga.
tapi ihtisab secara umum. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kalau ihtisab secara khusus Anda sebutkan keinginan Anda, kalau ihtisab Anda secara umum Anda sebutkan hasbi Allah. Baik, berikutnya adalah dalam kondisi-kondisi apa saja kita berihtisab. Yang pertama jamaah sekalian, berihtisablah dalam keadaan musibah. Apapun musibah Anda, mata Anda sakit, tenggorokan Anda batu-batu, atau mungkin beban pikiran Anda sangat berat, ini semua musibah. Berihtisablah kepada Allah. Bagaimana ihtisabnya? Kalau Anda mau berihtisab secara umum, Anda katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau Anda mau berihtisab secara rinci, secara detail, Anda katakan, ya Allah, jika Engkau telah melihat aku bersabar, berikanlah ganti yang lebih baik, berikanlah kecukupan yang indah, berikanlah pertolonganmu yang membuatku bergembira. Ya Allah, kagetkan aku dengan pemberian. Masuk akal enggak tuh? Enggak masuk akal. Allah enggak pernah memberikan sesuatu mengagetkan. Nanti akan ada Asmaul Husna Al-Latif, Allah Maha Halus. Di antara Allah Maha Halus, Allah enggak pernah memberi dengan mengagetkan. Di antara Allah Maha Halus, Allah enggak pernah memberi sekaligus. Kau mau akan hidup 70 tahun ke depan, ini saya kasih bekal 70 tahun sebesar 50 triliun. Selesai, habis ini jangan minta-minta lagi. Allah enggak pernah memberi sekaligus, tapi Allah memberi sedikit, 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 sedikit. Sampai tak ada lagi yang Allah beri, berarti Anda sudah sampai di ujung perjalanan. Pulanglah kepada Allah. Jemaah sekalian, Anda jangan sampai berada dalam situasi ujian Allah lalu Anda mingkem, Anda diam. Tidak. Minta hitungan Allah atas kegelisahan Anda. Mungkin Anda gelisah dengan keadaan anak. Anak minta sekolah, tak ada uang. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang tak diuji oleh Allah. Tidak ada sama sekali. Seperti saya sampaikan pekan lalu, tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Kalau sekiranya hidup Anda sepenuhnya kebahagiaan, Anda akan mau sombong. Agar Anda nggak sombong, maka berdampingan dengan kebahagiaan Anda ada ujian. Kalau dengan tangan kanan ini Anda genggam beberapa kebahagiaan, tapi di tangan kiri ini Anda temukan beberapa ujian. Seandainya Anda hanya menggenggam kebahagiaan dengan tangan kanan, di tangan kiri tidak ada ujian, Anda akan sombong. Tapi agar kebahagiaan ini tidak membuat Anda sombong, maka Allah berikan Anda ujian. Ujian itu membersihkan hati. Ujian itu yang membuat kita nggak mau sombong. Orang yang sedang sakit sombong nggak tuh? Apa yang disombongin? Terbaring di rumah sakit, bicara saja susah. Mana ada sombong dalam hatinya? Baik, orang yang ekonominya sedang terpuruk, terlilit hutang yang banyak, apa yang mau disombongkan? Jadi Anda jangan berpikir saya ingin semua kebahagiaan itu dan saya nggak mau satu pun ujian. Kalau Allah memberikan keinginan Anda akan sombong. Maka agar pemberian-pemberian yang membahagiakan ini tidak membuat Anda sombong, Allah mendampingkannya dengan ujian. Ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi berihtisablah. Musibah
ujian yang Anda kelola menjadi ihtisab, percayalah ujian itu akan ringan. Ujian itu akan ringan. Tapi ujian-ujian yang tidak Anda kelola menjadi ihtisab, ujian seperti ini akan berat. Ujian seperti itu akan berat. Seperti yang saya contohkan tadi, ya Allah, anak-anakku punya kesungguhan belajar. Kesanggupanku untuk menyampaikan mereka kepada cita-cita sangatlah lemah. Engkaulah yang mengetahui segalanya. Ya Allah, jika di dalam ujian ini kau temukan aku orang yang bersabar, maka kebahagiakanlah aku dengan keberhasilan anak-anakku. Ya Allah, jika kau temukan aku bersabar dalam ujian ini, bahagiakan aku dengan anak-anakku. 100%. Allah akan membahagiakan Anda dengan anak-anak. 100%. Dalam agama ini nggak ada mungkin-mungkin. Dalam agama ini cuma satu, 100% atau 0%. Yang penting dalam kesabaran Anda benar-benar ikhlas, maka ihtisab Anda 100%. Maka tidak pernah gagal ihtisab Anda kecuali karena Anda tidak ikhlas. Ya Allah, aku hidup dalam hutang piutang, terhimpit, sesak. Ingat, Anda terhimpit, Anda sesak itu nggak ada nilainya. Nilainya di mana? Saat Anda bersabar, itu nilai. Ya Allah, apabila Engkau telah melihat aku sabar dalam ujian ini, maka sehatkanlah aku dan seluruh keluargaku, solehkan anak-anakku, bahagiakan aku dengan rumah tanggaku. Kalau benar-benar dalam ujian itu Anda sabar, ihtisab Anda ini 100%. Enggak mungkin meleset. Allah akan memberikan Anda dan keluarga kesehatan, dan Allah akan membahagiakan Anda dengan satu keluarga yang sakinah. Jadi maksud saya jamaah sekalian, ujian ini tidak usah berlari, sambut saja. Anda nggak bisa berlari dari ujian, karena ujian itu menemukan Anda dimanapun Anda pergi. Masalahnya Anda jangan sambut ujian itu dengan perasaan. Perasaan Anda itu lemah. Sambut ujian itu dengan iman. Iman itu yang kuat. Caranya bagaimana? Ini dia caranya. Manfaatkan ujian ini menjadi ihtisab. Baik, ini nomor satu. Berihtisablah nomor satu dalam ujian. Yang kedua jamaah sekalian, berihtisablah dalam ketaatan. Ketaatan apapun yang Anda lakukan kepada Allah, pastikan bahwa Anda berihtisab. Tadi kita salat maghrib, tidak banyak yang berihtisab. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kenapa tidak di akhir salat Anda berdoa, ya Allah, kalau salat ini benar-benar kau lihat di atas keikhlasan, maka lembutkan hati anak-anakku untuk selalu taat kepadamu. Lakukan ihtisab dengan segala kebaikan yang Anda lakukan. Lakukan ihtisab dengan segala kebaikan yang Anda lakukan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ihtisab yang ketiga, ketika Anda berada dalam, sudahlah, dua ini sudah cukup. Yang ketiga ini mirip dengan yang pertama masalahnya. Yang ketiga ini adalah apabila Anda berada dalam ancaman, maka berihtisablah dengan ucapan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sama dengan yang pertama. Maka berihtisablah di dalam ujian dan berihtisablah di dalam ketaatan. Ingat, harapan Anda kepada Allah melalui ihtisab lebih agung daripada harapan Anda kepada Allah melalui doa. Karena di dalam doa hanya ada permintaan, sementara di dalam ihtisab ada amal, amal itu pun ikhlas, baru kemudian ihtisab. Wallahu a'lam. Kita kumandangkan azan.
Ada satu hadis yang sangat bagus diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi tentang ihtisab. Tadi kita katakan ihtisab itu membuahkan keinginan 100%. Orang yang berihtisab enggak mungkin kecewa. Karena ihtisab lebih tinggi, lebih agung daripada doa. Hadis yang saya maksudkan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya illa al-jannah." Allah berfirman, tidak ada balasanku untuk hambaku yang beriman ketika aku mematikan, mewafatkan orang yang ia cintai, lalu dia ihtisab, tidak ada balasanku kecuali surga. Ada orang yang Anda cintai wafat, ya, orang yang benar-benar Anda cintai wafat, saat itu Anda langsung berihtisab. Dokter mengatakan, Pak, anaknya sudah wafat. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anda melakukan ihtisab secara global. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, aku tidak punya balasan untuk hambaku yang berihtisab ketika orang yang ia cintai aku wafatkan, melainkan aku akan memberikannya surga. Wah, ini ilmu baru nih jemaah sekalian. Esok kapan-kapan ada orang yang Anda cintai wafat, tentu Anda istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu Anda berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, sampai akhir. Yang ketiga, segera berihtisab. Lakukan ihtisab secara umum saja. Kalau secara khusus, ya Allah, jika kau temukan aku sabar, berikan aku surga. Itu terlalu repot. Sudah, begitu dokter kabarkan Anda punya anak telah wafat, segera sebut nama Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman, aku enggak punya balasan untukmu kecuali surga. Sudah? Musibah itu kalau sudah 1 jam, itu sudah mulai dingin. Beratnya menghadapi musibah detik-detik pertama kali kita diberitahu sudah wafat. Lalu ketika kita kabarkan kepada orang-orang misalnya, kita kabarkan orang tua, ayah anakku telah wafat. Wahai paman, ayah anakku telah wafat. Abang lagi di mana? Anakku sudah wafat. Situasi pertama Anda dalam musibah itu benturan yang sangat kencang. Tapi itu saat pertama saja. Kalau sudah 1 jam berlalu, Anda sudah mulai tenang. Makanya sabar yang berbuah pahala itu adalah sabar yang bersamaan dengan kematian. Kalau sabar Anda 1 hari setelah kematian, itu sabar nggak ada gunanya. Sabar sampah itu. Sabar iman itu, sabar yang berpahala itu, ketika sabar Anda bersamaan dengan satu musibah. Ucapkan istirja inna lillah, sambungkan dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang ketiga, lakukan ihtisab. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, engkau telah mengambil, terjadi kekurangan, namun engkaulah yang maha memberikan kecukupan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saya ulangi, Allah berfirman, aku tak punya balasan untuk hambaku yang beriman saat aku mewafatkan orang yang ia cintai, lalu dia berihtisab, melainkan aku akan memberikannya surga. Ihtisab Anda dalam musibah adalah surga. Ya, demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Ya, nggak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.